Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang perjalanan kehidupan hewan invertebrata. Tujuan pembelajaran kita hari ini memahami konsep perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif dan menganalisis sistem reproduksi pada hewan invertebrata. Nah, seperti yang kita ketahui, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8 jenis. Salah satunya adalah bereproduksi atau berkembang biak. Nah, perkembangbiakan pada makhluk hidup merupakan proses untuk menghasilkan keturunan. Proses ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya, supaya tidak punah. Lalu, apakah semua jenis hewan memiliki perkembangbiakan yang sama? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sistem reproduksi pada hewan invertebrata. Nah, pada umumnya, proses reproduksi pada hewan dapat berlangsung secara generatif maupun vegetatif. Reproduksi secara generatif disebut juga reproduksi secara seksual atau kawin, sedangkan reproduksi secara vegetatif itu disebut juga reproduksi aseksual atau tidak kawin. Perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kalau generatif dia berasal dari 2 induk, sedangkan vegetatif berasal dari 1 induk. Generatif dia secara kawin, vegetatif tak kawin. Lalu generatif berasal dari perburuan sel kelamin jantan dan betina, sedangkan vegetatif berasal dari bagian tubuh induknya. Dan yang terakhir, generatif memiliki sifat keturunan perpaduan dari sifat kedua induknya, sedangkan kalau vegetatif sifat keturunannya sama persis dengan induknya. Nah, kita akan membahas perkembangbiakan hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang secara vegetatif. Yang pertama ada fragmentasi. Fragmentasi adalah proses pembentukan individu baru dari bagian tubuh induknya yang terbagi baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, seperti video yang ada di contoh. Itu adalah contoh dari planaria. Yang selanjutnya, yang kedua, membentuk tunas. Ini contohnya adalah hidra. Proses pembentukan tunas diawali dengan penonjolan bagian tubuh induknya. Semakin lama semakin membesar. Nah, setelah dia membesar, lalu terbentuklah mulut dan lengan atau tentakel. Nah, setelah itu tunas akan memisahkan diri dari induknya dan dia akan menjadi individu baru. Nah, perkembangbiakan yang ketiga adalah parthenogenesis, yaitu proses pembentukan individu baru melalui sel telur tanpa melalui pembuahan atau fertilisasi. Parthenogenesis bisa kita temukan pada lebah, semut, dan rayap. Nah, berikut adalah video mengenai parthenogenesis pada lebah. Pada umur 20-40 hari, lebah ratu akan kawin dengan lebah jantan. Sel sperma dari lebah jantan akan ditampung di tempat khusus pada lebah ratu yang akan digunakan untuk bertelur. Lebah ratu menghasilkan 2 jenis telur. Yang pertama, telur yang dibuahi oleh lebah jantan akan menghasilkan lebah betina atau lebah pekerja. Yang kedua, telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Dan lebah ratu dapat memilih telur mana yang akan dikeluarkan. Nah, jika tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif, sekarang kita akan bahas perkembangbiakan secara generatif. Dia akan terjadi ketika adanya peleburan sel sperma dan sel ovum yang akan menghasilkan zigot dan tumbuh menjadi individu baru. Nah, berikut adalah contoh dari perkembangbiakan yang dilakukan oleh
ubur-ubur atau Aurelia. Tahapan yang pertama, medusa atau ubur-ubur dewasa akan mengeluarkan sel sperma dan juga sel telur. Setelah itu sel sperma dan sel telur akan bertemu dan mereka akan menghasilkan zigot. Setelah zigot terbentuk akan terbentuk blastula. Nah, setelah itu blastula akan terbentuk menjadi planula dan akhirnya membentuk polip. Lalu polip berkembang dan dia akan tumbuh dan berkembang menghasilkan medusa atau individu yang baru. Nah, itulah perjalanan kehidupan hewan invertebrata. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.